Demikian Bapak Ibu Majemaah sekalian yang dirahmati Allah Taala, bermanfaat untuk kita dalam kesempatan bersama bersama-sama untuk mendengarkan mau'izatul hasanah, nasihat-nasihat yang baik akan kita dengarkan pada malam hari ini yang akan disampaikan oleh teman-teman guru kami Al-Ustaz Al-Habib Ali Karot dan Hadap Syarabio. Kami persilakan. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah selalu kita mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini memberikan nikmat berupa nikmat sehat, afiat, sempat yang Allah sempurnakan dengan nikmat taufik, hidayah dan inayah, sehingga alhamdulillah malam hari ini kita bersama bisa bersilaturahmi, kita berkumpul di salah satu tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tempat ibadah masjid ataupun musholla. Insyaallah dengan apa yang kita lakukan pada malam hari ini menjadi salah satu wasilah perantara kita untuk lebih dekat dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, alhamdulillah malam hari ini adalah malam yang kedua daripada malam di bulan Rajab, yang mana disebutkan oleh para ulama Rajab itu memiliki atau tersusun dari 3 huruf. Yang pertama adalah huruf Ra, yang kedua adalah huruf Jim, dan yang ketiga adalah huruf Ba. Bulan Rajab itu tersusun dari 3 huruf. Yang pertama huruf Ra, kemudian yang kedua huruf Jim, dan yang ketiga yang terakhir adalah huruf Ba. Ulama menyebutkan huruf Ra itu adalah simbol daripada rahmat Allah yang maha rahman. Jadi Ra itu singkatan ataupun inisial daripada Ra yang berarti rahmat. Kemudian huruf Jim itu adalah jarimah. Kalau rahmat kita tahu artinya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Adapun huruf Jim yaitu jarimah, maknanya adalah dosa, kesalahan yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah huruf Ba. Ba itu berarti birrullah atau kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin hadirat, ulama menjelaskan ketika huruf ataupun ketika bulan Rajab yang terdiri dari 3 huruf itu Rajabun, yang pertama rahmat Allah, yang kedua jarimah, kesalahan ataupun dosa yang dilakukan oleh hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah birrullah, kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Itu katanya ulama
maknanya adalah kesalahan ataupun dosa yang dilakukan oleh kita hamba Allah, dihimpit atau berada di tengah-tengah antara rahmat dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kesimpulannya, ketika kita berada di bulan Rajab, kita yang memiliki banyak dosa, kita yang memiliki banyak kesalahan, maka di bulan Rajab ini dosa dan kesalahan kita terletak di antara rahmat dan kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya peluang terampun daripada dosa dan kesalahan tersebut ketika di bulan Rajab itu sangat besar, peluangnya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya hadirin hadirat, banyak daripada ulama yang menyampaikan bahwasanya bulan Rajab ini adalah syahrut taubah, bulan kita bertaubat kepada Allah. Ulama juga nyebut bulan Rajab ini adalah syahrul istighfar, bulan yang kita dituntun, diajarkan untuk lebih banyak mengucapkan istighfar, permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dengan lagi 2 bulan lagi kita akan kedatangan tamu mulia, yaitu bulan Ramadan. Bulan Rajab, dengan lagi bulan Sya'ban, dengan lagi bulan Ramadan. Dengat galau. Kalau yang datang ke depan itu dengat lagi. Kalau yang sudah lewat berarti sudah jauh. Yang bakal datang itu pacak dikejar. Kalaupun tidak dikejar, dionyo datang dewe. Karena dia nak datang. Tetapi kalulah sudah lewat, ngejarnya sago. Ngejarnya sago, kenapa? Karena dionyo itu terus berlari menjauhi kita. Baca hari kemarin, baru kemarin. Kemarin itu baru hari sebelum hari ini, namanya kemarin kan? Hari sebelum hari ini. Hari apa itu? Ya kemarin artinya. Nah, pacak tak kita balik ke hari yang kemarin? Jawabannya tidak pacak. Tetapi kalau hari esok ataupun lusa ataupun minggu depan, bulan depan, tahun depan dan seterusnya, maka meskipun kita tidak berlari ngejarnya, dionyo dewek bakal mendekat. Nah, itulah katanya ulama, kullu atin qarib, segala sesuatu yang bakal datang itu hakikatnya dekat. Nah, Ramadan ini dekat, dengat lagi 2 bulan tuh dengat lagi. Ketika di bulan Ramadan kita banyak akan mendapatkan karunia pemberian dari Allah, dengan syarat kitanya siap untuk memiliki atau diberikan karunia tersebut. Mana kesiapannya? Tentunya dengan hati yang bersih, dengan jiwa yang bersih, dengan anggota-anggota tubuh yang bersih dari apa? Dari dosa dan kesalahan. Makanya katanya ulama, sebelum datangnya bulan Ramadan, siap-siapnya itu mulailah kita nak berejo dari bulan Rajab. Oleh karena inilah Nabi Muhammad SAW, beliau mengajarkan kepada kita setiap bulan Rajab masuk, maka beliau memanjatkan doa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berikanlah keberkahan untuk kami di bulan Rajab. Yang ada di bulan Rajab nih galo-galo kita. Seluruh kita yang hidup, maka kita mengalami daripada bulan Rajab. Ada yang dionyo sadar, adonyo yang dionyo tidak sadar. Banyak umat Islam, banyak umat Nabi yang dionyo tidak tahu bahwasanya sekarang nih bulan Rajab. Tapi dia tahu bahwasanya baru baik tahun Imlek. Tahun baru Imlek tahu dia. Oh, kemarin itu tahun baru Imlek. Tahu. Tapi tanggal 1 Rajab tidak tahu.
Nah, ini kan kerok namanya. Kacau balau. Bukannya tidak boleh tahun baru Imlek, silahkan. Silahkan. Cuma kita ada yang lebih penting, yaitu bulan Rajab. Ada yang sadar, ada yang tidak sadar. Yang tidak sadar, tidak usah kita bicarakan. Kemudian yang sadar, yang tahu bahwasanya sekarang ini adalah bulan Rajab, maka ada dua juga. Ada yang dia dapat berkah, ada yang dionyo tahu tapi tidak dapat berkah. Nah, Nabi Muhammad nanda ca itu. Nabi Muhammad tahu sekarang ini bulan Rajab. Nah, makanya beliau minta, ya Allah tolong berkahkanlah kami, berikanlah keberkahan untuk kami selama kami ada di bulan Rajab. Berkah apa? Pertama, berkah waktunya. Maksud berkah waktu mana? Kita minta kepada Allah agar setiap detik yang kita lalui daripada bulan Rajab ini diberikan keberkahan, dalam artian kita mampu untuk memanfaatkan kesempatan tersebut untuk banyak-banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maknanya berkah. Kita di bulan Rajab masih hidup. Nah, ini kan namanya kesempatan. Hidup ini adalah modal kita untuk kita berniago. Niagonya bukan sama manusia baik, tetapi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta kepada Allah agar kita diberikan keberkahan usia, umur, waktu ini kita jadikan kesempatan emas untuk banyak-banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya salah satu anjuran daripada Nabi Muhammad SAW, di bulan Rajab ini kita dianjurkan untuk banyak-banyak istighfar, minimal 70 kali. Kapan 70 kali? 70 kali habis sholat subuh sama habis sholat isya. Kalau baca, kalau tidak baca, yo di waktu duha sama habis maghrib. Kalau baca, tidak baca, berejolah dewek atau waktunya. Payah gini lah berejolah dewek. Yang penting 70 di pagi sama di malam. Ustadz, aku tak baca habis subuh. Kalau sebelum begawi boleh tak? Boleh. Untung masih ingat. Ustadz, aku tak baca habis sholat isya. Kalau sebelum tidur boleh tak? Boleh. Yang penting istighfar. Apa dia kita baca? Rabbil firli warhamni watub alayya. Rabbil firli warhamni watub alayya. Sebanyak 70 kali. Memang bagusnya habis sholat subuh. Ketika kaki kita habis tahiyat akhir, masih belum berubah kaki ini, posisi model inilah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, langsung Rabbi firli warhamni watub alayya. 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 Sebanyak 70 kali. Ustadz, kemeng kaki Ustadz. Oi, kemeng-kemeng dengar tak apa-apa. Yang penting dapat ampunan. Karena kalau kita tak dapat pengampunan daripada Allah, yang kaya tidak bakal senang di akhirat. Apalagi yang miskin. Yang dionya tak dapat pengampunan di dunia, tak dapat pengampunan dari Allah. Yang kaya tidak bakal senang di akhirat. Apalagi yang miskin. Yang dionya senang di dunia tapi tak dapat pengampunan, tidak bakal senang di akhirat. Nah, na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi ini kita upayakan Rabbighfirli warhamni watub alayya 70 kali. Kemudian berupayalah di bulan Rajab ini untuk menjaga. Apa yang kita jaga? Jaga seluruh anggota tubuh agar maksiat yang kemarin kita gawikan, maksiat yang sekarang di bulan Rajab kita minta ampun kepada Allah, jangan diulangi lagi. Makanya kita jago matonyo jangan asak nyingok, ngomongnya dijago, lisannya jangan asak ngomong, kupingnya jangan asak denger. Jadi ngonjing tidak boleh. Ngonjing itu hukumnya haram, kecuali kalau dimakan boleh. Gonjeng. Ngonjengi wong tu tak boleh. Tapi kalau makan gonjeng
Boleh. Tahu gunjing tak? Tak tahu gunjing. Nah, kayak tahu ya yang tak. Yo. Jadi makanan Palembang Lamu, regonya 1000 kali sebang ulu. Tak tahu sebang ini ada di kampung kamu ada yuk. Masih ada yang jual gunjing? Jarang pun tak kati. Nah, sudah katuk lah tak kati. Karena makanan Lamu. Alhasil jadi jago lisan, jangan galak ngatoi wong, jago kuping, jangan galak nengeri omongan-omongan yang idak baik, gawe-gawe yang idak bener, yang kita gawekan dengan tangan ke tempat-tempat yang idak bener, yang kita gawekan dengan kaki. Upayakan kita hentikan selama kita ada di bulan Rajab. Supaya apa? Insya Allah kita istiqomah istighfar, istiqomah taubat, dan istiqomah menghindari maksiat, sehingga di bulan Sya'ban kita sudah bersih. Masuk bulan Ramadan kita tinggal mendapatkan daripada karunia dan pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimani wa rahimakumullah, insyaallah apa yang kita gawikan pada malam hari ini, tadi yang kita baca namanya zikir rotibul haddad, zikir rotib al-haddad. Wong tua kita lama galak maconyo, cuma sekarang ni jarang-jarang. Tapi alhamdulillah di Sungai Lais ini lah 5 tahun model mak ini. Kami lah nyalan kenyola 5 tahun keliling kampung, keliling lurung yang ada di Sungai Lais, di kelurahan Sungai Lais. Kita baca rotibul haddad, yang mana gunanya sih kok kita pengen agar kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Insyaallah amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, umur kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kayak kita punya hajat insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh urusan-urusan kita dimudahkan dan diwujudkan oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.